yang muda-muda itu lari gitu, tapi terus habis lari istirahatnya lama, setengah jam tidur. Itu salah malahan. Oh bahaya malahan. Perbekalan yang asal ya, jadi dia cuma bawa yang mie instan misalnya, udah praktis ya, cuma bawa yang praktis mie instan, enggak beras ya, istilahnya bawa cuma miras doang, mie beras. Saya dari 2004 mendaki, udah kurang lebih 15 tahun. Saya tahun berapa ya? Mulai mendaki mah SMP 80. Dua kalinya saya kan? Iya. Dua kalinya Raman lah. 30. Hitungnya kali 2. Buat pemula, Man. Ya, yang pertama kalau mau naik gunung, bekali fisiknya dulu. Ya, jadi latihan fisik yang paling mudah dilakukan adalah jogging seminggu 2-3 kali. Ya, minimalnya setengah jam lah jogging, itu yang paling dasar. Ya, kalau mau lebih bagus dengan lari. 2 bulan ya, 2 bulan sebelum pendakian lah. Itu udah mulai rutin. Terus lengkapi peralatan. Lengkapi peralatan yang digunakan dari kepala sampai kaki, semuanya apa yang akan dibawa itu mesti siap. Lengkapi juga perbekalannya, jangan asal-asalan, karena di gunung kita aktivitas berat, jadi makannya juga harus bagus. Terus belajar artinya kalau mau naik gunung butuh ilmu apa aja tadi. Kita harus tahu dasar tali temali, tahu dasar peta kompas, mengamati cuaca, pengenalan medannya. Kalaupun nggak mau belajar gitu ya, coba cari temen senior apa yang memang dia sudah bisa. Terus atau kalau dia nggak bisa belajar, nggak punya ilmunya, pakai pemandu gunung. Kalau perbekalan yang asal tuh maksudnya gimana? Perbekalan yang asal ya, jadi dia cuma bawa yang mie instan misalnya, udah praktis ya, cuma bawa yang praktis mie instan, enggak beras ya, istilahnya bawa cuma miras doang, mie beras. Oh iya harus, jadi kalau dia baru mulai naik gunung ya, mulai dengan yang hiking dulu, kelas hiking, artinya cuma butuh kemampuan jalan kaki aja gitu kan. Contoh misalnya Papandayan, ya itu kan dia one day trek, cuma jalan aja, nggak butuh keterampilan khusus. Terus treknya juga singkat, 3-4 jam udah bisa sampai camp. Selain Papandayan contohnya Gunung Prau, Pulau Batur. Ya, Gunung Batur. Jadi bertahap, jangan langsung ujung yang sulit, apa Rinjani, Semeru atau Raung. Bahayanya apa kira-kira? Ya bahayanya nanti karena dia belum siap secara peralatan apa aja sih, kalau mau kesana kan juga beda, secara keterampilan juga beda. Intinya khawatirnya adalah resiko kelelahan berlebihan, kaget, mountain sickness, penyakit di gunung karena terlalu cepat naik ketinggian. Itu apa? Hal paling diremehkan. Mereka adalah tadi perlengkapan, bawa yang seadanya. Jadi kasarnya cuma bawa buat satu jaket, nggak mau pakaian ganti, cuma bawa Indomie. Nah itu kan dia menyepelekan, gue bisa. Mie instan. Iya, instan. Nggak boleh sebut merek. Merek instan. Oke. Sama itu deh, raincoat yang disposal tuh, yang cuma sekali pakai. Aduh jangan deh, itu malah boros. Karena raincoat itu yang udah pasti kualitasnya nggak bagus buat badan kita sepanjang jalan gitu ya kan, nggak breathable gitu. Nah, terus itu kalau udah robek sedikit orang pasti malas bawa turun, akhirnya tinggal di jalan, sampah deh. Beli sekali, mahal sedikit tapi bisa dipakai berkali-kali. Banyak kan pendaki-pendaki yang muda-muda itu lari gitu, tapi terus habis lari istirahatnya lama, setengah jam tidur. Itu salah malahan. Oh bahaya malahan. Bahayanya kenapa tuh? Bahaya karena gini ya, jantung kita ketika lo lari itu jantung kita kan berdesaknya kencang. Ketika lo istirahat dan di dalam kondisi suhu dingin itu bisa juga memicu hipotermi. Jadi tiba-tiba jantungnya disuruh bek istirahat. Sama aja kayak
banyak kejadian kalau misalnya sering juga banyak yang meninggal tuh habis main bola terus minumnya air dingin. Kan jantung itu lagi panas nih, badan kita lagi panas. Enak kan kalau lagi keringetan minumnya dingin-dingin itu udah paling asik banget lah. Tapi justru itu ketika lo minum air dingin, jantung tuh bisa langsung frozen gitu. Beng. Itu yang bisa jadi kematian, bisa bikin itu berhenti. Sama, kalau naik gunung istirahat nggak boleh lebih dari 5 menit sebenarnya. Gak boleh lama-lama. Nggak boleh lama-lama karena suhu badan lagi panas, terus lo istirahatnya lama, kan turun nih, badannya turun. Terus dia itu mau jalan lagi, itu berat banget. Pasti kan kayak helikopter lah, butuh dipanas diesel gitu. Butuh panas dulu baru bisa jalan. Jadi jangan lama-lama kalau istirahat. Naik gunung itu wajib pakai sepatu. Pakai juga sepatu khusus ya untuk trekking ya, untuk naik gunung. Ya sepatunya artinya bahannya kuat. Ya bahannya kuat beda dengan sepatu kita pakai sehari-hari di sini atau buat olahraga itu. Bahannya kuat, terus kemudian juga dinamis gitu, artinya dinamis untuk gerak kita yang di alam, yang medannya kan juga nggak teratur. Dan kan juga ada sepatu yang lebih kemampuannya canggih, misalnya sepatunya waterproof. Dan ada yang model sepatu itu kan ada yang model low yang pendek ya di bawah mata kaki atau yang di atas mata kaki high. Lebih bagus pakai yang di atas mata kaki. Sepatu untuk naik gunung lebih stabil ya, kaki kita terlindungi. Mengurangi resiko ankle. Sebenarnya orang banyak salah kaprah dengan si sendal gunung. Nah, sendal gunung ini kalau treknya gunung-gunung di Indonesia itu kan masih berantakan, batu, tanah itu masih campur gitu. Kebayang kalau misalnya kita cuma kena batunya aja, kita bisa apa sih kalau cantengan gitu lah ya, karena kakinya kebuka, nggak terlindungi gitu. Itu udah naik gunung modalnya kaki, satu jari cantengan aja itu sakitnya udah sampai ke ujung kepala gitu. Jadi ya ngapain pakai sendal? Udah jelas, udah pasti kebayang bahayanya. Sama masih banyak yang naik gunung pakai sneakers yang sepatu lari yang kayak begini-gini lah, yang licin-licin bawahnya. Karena ya itu, karena gunung kita treknya masih nggak teratur, jadi sepatu-sepatu itu bisa licin, resikonya kepleset. Kalau udah kepleset, ankle kena, sepatunya nggak bisa melindungi, turun. Iya, turun lah kalau udah nggak bisa jalan. Oke. Atau gimana sih? Kalau saya mah saya nikmatin aja itu. Kayak kita patut menghargai, itu bagian dari kekayaan budaya dan sosial di Indonesia yang ada. Ya kita hormati gitu. Karena nggak bisa bilang bahwa itu nggak ada. Disepelekan juga ya, ada. Dia punya dunia sendiri, dan itu kan di alam itu kan ya alamnya mereka. Ya kalau kita apa-apa harus jaga sikap, jaga etika itu. Kita hargai adat istiadat. Pun termasuk gunung di luar negeri juga kah gitu? Iya ada. Sama Prinsipnya semua prinsipnya sama ya. Kita harus menghargai sosial budaya yang ada di kawasan itu. karena dari zaman leluhur sedunia itu gunung itu tempatnya dewa-dewa. Jadi ya sama, aturannya masih sama. Ada do and don'ts yang nggak boleh yang diberlakukan di setiap gunung di dunia. Kurang lebih sama nggak kayak yang di Indonesia? Kalau luar Kalau di negeri? Indonesia lebih ethernya lebih spesifik aja. Ada nama-namanya gitu kan kalau di kita gitu. Kalau yang begini namanya ini, kalau yang begini namanya ini. Kalau di sana enggak. Ada. Dan zona bahaya itu contohnya adalah kayak di pinggir-pinggir jurang. Nah ini perlu diperhatikan juga nih, di puncak gunung kadang atau di puncak bukit orang sering ngejar foto, kemudian mengabaikan safety-nya, terlalu asik jatuh ke jurang. Itu kan zona bahaya juga. Terus zona yang area binatang buas. Nah kita kan bisa kenali dengan ada jejaknya atau jejak kotorannya. Nah, itu hindari ya, kayak gitu. Boleh-boleh aja. Jadi ada penelitian, saya lupa ya, saya baca itu di mana, tapi sampai
Kalau untuk anak di bawah 10 tahun dibawa ke ketinggian di atas 3000 itu akan mempengaruhi oksigen di otaknya. Gitu. Jadi kalau bicara AMS kemungkinan besar dia akan mudah kena AMS-nya. Gitu. Karena belum stabil struktur, bukan struktur ya, mungkin jaringan-jaringannya itu belum siap untuk menerima ketinggian itu. Biar bagaimanapun, biar katanya kita cuma 3000 kok, tetap aja buat anak di bawah 10 tahun oksigen itu dia butuh maksimal gitu. Nah ketika di ketinggian pasti oksigennya menipis, apalagi ditambah sama dingin, kondisi dingin pasti akan lebih lambat menyesuaikannya. Sayang kalau itu dipaksakan, tapi kalau udah di atas 10 sampai 4000 pun masih boleh, sudah boleh.